Selamat pagi teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Saya selalu berharap bahwa teman-teman beserta keluarga dan lingkungan teman-teman semua di dalam keadaan yang baik dan di dalam perlindungan Tuhan. Kita harus bisa menjaga kesehatan kita dengan tidak abai akan prokes ya. Jadi kemana-mana kita tidak lupa untuk membawa masker, kemudian kita juga harus makan makanan yang bergizi, serta jangan lupa kita mengikuti untuk program vaksin ya teman-teman. Bagi teman-teman yang mungkin atau keluarga yang masih belum vaksin, bisa mencari informasi terdekat di lingkungan teman-teman semua ya. Kita selalu berharap bahwa keadaan bisa lebih baik dan kita bisa bertemu secara tatap muka untuk kelas tunas muda. Dan hari ini kita akan belajar di triwulan yang baru, sehingga hari ini kita akan belajar di pelajaran yang pertama. Kita akan mengawali sekolah minggu kita pada pagi hari ini dengan doa pembukaan. Mari kita berdoa. Mengucap syukur Tuhan untuk setiap pertolongan-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Kami boleh bertemu meskipun masih keadaan online, tapi kami percaya Tuhan Yesus yang akan melihat setiap hati dan pikiran kami, dan Tuhan Yesus yang akan memenuhi setiap hati dan pikiran kami di waktu kami boleh berdiskusi dan belajar di dalam sekolah minggu kelas tunas muda. Tolong berkati, dan Tuhan yang akan memimpin dalam setiap diskusi kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Pelajaran hari ini berjudul Kasih Allah kepada Manusia, yang diambil dari Yohanes pasal yang ketiga ayat 1 sampai yang ke-21. Di dalam perikop ini merupakan bagian dari percakapan Nikodemus dengan Tuhan Yesus. Di dalam ayat 1 dan 2, di situ kita mengetahui bahwa Nikodemus adalah seorang Farisi dan pemimpin agama Yahudi. Kita tahu bahwa sepanjang pelayanan Tuhan Yesus di tengah dunia ini, Tuhan Yesus selalu memperoleh serangan dan kebencian dari kelompok Farisi dan ahli-ahli Taurat. Meskipun begitu, Nikodemus tidak larut di dalam kebencian yang sama dari kelompok Farisi dan ahli-ahli Taurat terhadap Tuhan Yesus. Ketika Nikodemus berjumpa dengan Tuhan Yesus, Nikodemus berusaha untuk mengenal lebih jauh siapa Yesus sebenarnya. Sehingga pada waktu itu, Nikodemus menjumpai Tuhan Yesus saat malam hari dan ingin mengetahui lebih banyak lagi dan mengenal Tuhan Yesus. Nikodemus mempunyai kepercayaan bahwa apa yang telah diperbuat oleh Tuhan Yesus yang melakukan pengajaran dan tanda-tanda ajaib tidak dapat dilakukan oleh siapapun manusia tanpa Allah menyertainya. Pada waktu itu, Nikodemus menjumpai Tuhan Yesus pada malam hari untuk menghindari pengamatan dari banyak orang, karena kita tahu bahwa banyak orang Farisi, pemimpin orang Yahudi, membenci Tuhan Yesus. Namun Nikodemus tidak menyerah di tengah situasi dirinya di tengah-tengah orang Farisi. Nikodemus tetap ingin tahu tentang Tuhan Yesus dan mengenal segala ajaran yang telah diajarkan oleh Tuhan Yesus. Jika kita membaca di dalam perikop mulai ayat yang ketiga, di mana di situ dimulai percakapan antara Nikodemus dan Tuhan Yesus. Ketika Nikodemus bertanya kepada Tuhan Yesus menjawab melalui beberapa perumpamaan atau pengulangan atas tradisi yang terjadi dari orang Yahudi dari Perjanjian Lama. Teman-teman bisa membaca lebih dalam dari ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-13, perumpamaan-perumpamaan apa saja yang disampaikan Tuhan Yesus kepada Nikodemus agar Nikodemus lebih bisa mengerti.
Hal itu diperbuat oleh Yesus agar Nikodemus mudah mengerti bahwa kelak melalui Dia, yaitu Tuhan Yesus yang tersalib di kayu salib, kita semua akan memperoleh keselamatan. Dan barang siapa memandang pada Tuhan Yesus yang tergantung di dalam kayu salib itu akan memperoleh keselamatan. Kita bisa membaca di dalam ayat yang ke-16, di situ dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Di dalam inti ayat yang ke-16 ini, kita bisa belajar 4 poin kasih Allah dari satu ayat ini. Yang pertama adalah kasih Allah yang besar dan ajaib. Kita bisa membandingkan ketika kita mengasihi manusia atau ketika manusia mengasihi sesamanya. Banyak kita mengetahui bahwa kasih manusia adalah kasih yang bersyarat. Tetapi kasih Tuhan kepada manusia adalah sebuah anugerah, di mana di situ dikatakan kasih Tuhan kepada manusia salah satunya adalah dengan mengutus anaknya yang tunggal demi keselamatan manusia dan untuk menebus segala dosa-dosa manusia. Dan bagaimana kita bisa memperoleh kasih Allah tersebut, yaitu jika kita menerima kehadiran Allah di dalam hati kita. Yang kedua adalah kita tahu bahwa kasih Allah dinyatakan di kayu salib dengan memberikan putra tunggalnya kepada manusia dan dunia, dan itu adalah pengorbanan yang paling besar. Dan kasih Allah tersebut mungkin tidak dapat dilakukan oleh manusia, ya. Bagaimana manusia bisa memberikan anaknya yang tunggal untuk orang banyak? Tetapi kasih Allah kepada dunia ini sangat besar, sehingga Allah mampu mengirimkan anaknya yang tunggal demi keselamatan dosa dan manusia. Yang ketiga adalah kasih Allah adalah agung, sebab barang siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus tidak binasa. Di sini Tuhan Yesus memanggil seluruh umat manusia tanpa terkecuali, ya. Namun bagaimana ketidakbinasaan ini bisa diperoleh oleh manusia adalah dengan mengaku di mulut dan percaya di dalam hati bahwa Tuhan Yesus adalah satu-satunya sumber dan jalan keselamatan. Dan yang perlu kita ketahui adalah kabar keselamatan ini tidak hanya untuk kita sebagai seorang Kristen, tetapi semua umat manusia tanpa terkecuali. Asalkan kita mau dan mampu dari mulut dan hati percaya bahwa Allah, Tuhan Yesus adalah satu-satunya sumber dan jalan keselamatan. Yang keempat, kita belajar kasih Allah yang menyelamatkan dari bahaya maut, yang artinya kematian. Tidak hanya mati secara tubuh atau jasmani, tetapi juga keselamatan atas roh, yang dimana kita diselamatkan dari penderitaan yang kekal. Dari keempat poin yang sudah kita pelajari tadi, kita tahu bahwa kasih Allah adalah yang utama bagi dunia ini dan untuk keselamatan bagi umat manusia. Dan kita sebagai orang Kristen yang sudah percaya kepada Tuhan patut bersyukur kepada Tuhan karena Allah sangat mengasihi kita dan ingin menyelamatkan kita dari maut dan mati secara kekal. Nah, bagaimana sekarang caranya kita bisa mendapatkan kekekalan yang telah diberikan oleh Tuhan Yesus? Tentu saja jika yang pertama kita mau bertobat. Nah, dengan bertobat kita artinya mau mengaku dan memohon ampun atas segala dosa yang pernah kita lakukan.
Dan kemudian tidak hanya bertobat setelah kita mengaku dan percaya kepada Tuhan, kita tidak melakukannya di dalam hati saja, tetapi kita melakukannya dan mengaplikasikannya melalui percaya kepada Tuhan, melalui salah satunya adalah dengan baptisan. Ketika kita sudah bertobat, tentu saja untuk langkah ke depan kita harus selalu meminta pertolongan dari Roh Kudus untuk selalu menuntun kita di dalam kebenaran, sehingga kita menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan dan selalu berusaha untuk bisa menyenangkan hati Tuhan melalui pertobatan kita yang kita nyatakan dan kita aplikasikan di dalam setiap perbuatan kita. Nah, dari firman Tuhan yang kita pelajari hari ini, teman-teman, kita bisa belajar bahwa kita perlu bersyukur bahwa kita mempunyai Allah yang sangat mengasihi umat manusia, dan Tuhan Yesus menawarkan keselamatan yang kekal untuk kita, asalkan kita mau percaya kepada Tuhan Yesus. Tentu saja kita tidak hanya meyakini di dalam hati kita atau kita mengetahui di dalam pikiran kita, tetapi kita harus meresponi kasih Allah tersebut di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita tahu bahwa setiap hari pasti kita menghadapi tantangan yang mungkin akan bisa membuat kita untuk menjadi berdosa. Misalnya, kita menjadi pemarah, kita melakukan yang tidak baik, ketika ada sesuatu kondisi yang terjepit dan sebagainya. Ya, jadi setiap hari pasti ada tantangan di mana kita dalam setiap aktivitas kita banyak yang memicu untuk melakukan sesuatu hal yang tidak baik. Tetapi ketika kita mempunyai respon atas firman Tuhan yang kita dengar saat ini, kita bisa belajar bahwa ketika kita mau mengaku dan kita meyakini Roh Kudus menolong kita, kita harus mampu melalui hari-hari kita dan apapun yang terjadi melalui pertolongan Tuhan untuk bisa menjadi anak-anak Tuhan yang menjadi contoh dan teladan bagi sekeliling kita. Nah, teman-teman, salah satu respon yang harus kita lakukan adalah dibaptis, ya. Dan mungkin teman-teman sudah ada saudara terdekat atau kakak yang sudah dibaptiskan. Nah, kita tahu ketika dibaptiskan itu adalah menjadi momen di mana kita mengaku secara terbuka bahwa kita mengaku bahwa Tuhan Yesus adalah sumber dan satu-satunya jalan keselamatan. Kita dibangkitkan dari kematian yang kekal menuju kepada keselamatan yang kekal. Nah, itulah diskusi dan pelajaran kita pada hari ini. Dan sebagai tugas, silahkan teman-teman bisa menuliskan respon apa yang ingin teman-teman lakukan atas diskusi dan firman yang kita sudah pelajari hari ini. Ya, kemudian teman-teman bisa menuliskan juga kira-kira langkah-langkah apa atau rencana apa yang ingin teman-teman lakukan supaya kita mempunyai hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Ya, jadi nanti teman-teman bisa tuliskan tugas teman-teman melalui WA group. Ya, kemudian teman-teman juga bisa menginformasikan jika teman-teman ingin atau mempunyai hati yang rindu untuk mengaku dan percaya kepada Tuhan Yesus sebagai satu-satunya juru selamat melalui baptisan. Nanti ketika teman-teman rindu untuk dibaptiskan, kita akan menginformasikan kepada gereja
gereja dan kita akan menunggu sampai kelas baptisan dibuka sehingga nanti teman-teman bisa belajar di kelas baptisan untuk kemudian dibaptiskan oleh gereja. Namun sebelum itu tentunya kita juga harus mempunyai hati dan pikiran yang siap juga sebelum kita dibaptiskan. Nah, ayat hafalan pada pagi hari ini teman-teman bisa membaca di dalam Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-16. Kita akan baca bersama-sama di dalam Yohanes 3 ayat yang ke-16. Kita akan baca bersama-sama. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita akan mengakhiri sekolah minggu kita pada pagi hari ini, dan kita patut bersyukur meskipun kita dalam keadaan online, tetapi Mbak Retno berharap bahwa teman-teman bisa belajar banyak hal dan teman-teman bisa belajar dari firman yang kita pelajari setiap minggunya untuk mempunyai hidup yang lebih berkenan kepada Tuhan, dan mengingatkan teman-teman semua untuk persembahan ya. Persembahan bisa dikumpulkan oleh teman-teman semua, kemudian nanti teman-teman bisa memberikannya di gereja waktu hari Minggu ya, jika teman-teman yang sudah terbiasa untuk hadir dalam kebaktian. Dan Mbak Retno berharap teman-teman semua juga boleh mulai belajar untuk mengikuti ibadah kebaktian di gereja setiap minggunya. Kita akan mengakhiri sekolah minggu kita pada pagi hari ini melalui doa penutup. Mari kita berdoa. Mengucap syukur Tuhan untuk setiap pertolongan-Mu. Tuhan telah menolong di dalam setiap pelajaran dan diskusi kami pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan yang akan menuntun setiap hati dan pikiran kami untuk kami selalu mengingat kebaikan Tuhan. Kami boleh meresponnya di dalam setiap kehidupan kami, sehingga kami boleh mempunyai kehidupan yang selalu berkenan di hati-Mu sebagai anak-anak-Mu yang telah Engkau berikan anugerah keselamatan. Kami menyerahkan untuk anak-anak-Mu dalam kelas muda. Biarlah Tuhan yang akan menolong di dalam setiap masa muda mereka, dalam setiap harapan mereka, cita-cita mereka, supaya Tuhan yang akan turut campur dalam setiap kehidupan langkah mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan juga persembahan yang sudah kami kumpulkan. Biarlah itu boleh menjadi perpanjangan tangan Tuhan melalui gereja kami. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat pagi dan Tuhan memberkati.